Halo semuanya, selamat datang pada video kali ini. Di sini kelompok kami akan menyampaikan tentang pengaplikasian akuntansi sektor publik pada negara Swedia. Kita akan lihat nih gimana dari perkembangannya sampai sekarang. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idul Maulana dengan LPMC 10 2026. Dan di samping saya ada beberapa teman saya. Berikut perkenalannya. Saya Nidia Febriani Herianto, NPMC 10200008. Saya Devi Pratiwi Handayani dengan NPMC 102000002. Saya Wita Resti Rahayu dengan NPM C10-2003. Saya Sinta Ferisutedi dengan NPM C10-20021. Saya Paula Fatima, NPM C10-2013. Saya Gina Fatima Nurgania, NPM C102001. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Aturan akuntansi sektor publik yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Radet for Kommunal Redovisning. Ini merupakan sebutan dari aturan akuntansi sektor publik untuk daerah. 2. Economic Sterling Verket atau ESV. Untuk ESV ini merupakan sebutan dari aturan akuntansi sektor publik untuk pemerintah pusat. Selanjutnya, berpindah dari cash basis ke accrual basis. Awalnya, pemerintah pusat menggabungkan cash basis, namun karena sudah dianggap tidak relevan, maka pemerintah pun pindah ke accrual basis secara penuh. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh perpindahan dari cash basis ke accrual basis. Untuk pengaruh perpindahan ini tidak terlalu menimbulkan masalah. Kenapa? Karena yang pertama, tidak perlu terjadinya perubahan organisasi. Yang kedua, accrual basis awalnya hanya digunakan untuk laporan atau untuk akuntansi lembaga dan pelaporan pemerintah, namun tidak untuk penganggaran. Yang ketiga, accrual basis juga dapat mudah dipahami atau ditangani oleh lembaga. Selanjutnya ada laporan tahunan pemerintah pusat. Laporan tahunan pemerintah pusat ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional pada entitas yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, surplus ataupun defisit operasional. Yang kedua ada laporan neraca. Laporan neraca ini menunjukkan posisi keuangan pada perusahaan di akhir periode. Yang ketiga ada laporan dana. Laporan dana ini mengacu pada aliran dana atau aliran dana kas keluar dan kas masuk, juga kas dan setara kas di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu laporan biaya per objek. Laporan biaya per objek ini segala sesuatu yang akan diukur atau dihitung biayanya seperti produk, jasa, maupun program. Dampak positif menerapkan accrual basis. Dengan menerapkan accrual basis di Swedia akan memberikan manfaat, efektivitas yang tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pemerintah pusat. Accrual basis juga digunakan sebagai sumber informasi di berbagai situasi. Selanjutnya adalah cash basis modifikasi dan tidak berpindah ke accrual basis. Parlemen yang memutuskan untuk mengalokasikan dana ke dalam anggaran cash basis dalam modifikasi yang menjadi pertimbangan lanjut suatu program. Awalnya, Departemen Keuangan mengusulkan untuk berpindah ke accrual basis, namun hal itu dibatalkan karena sistem yang digunakan telah sesuai dengan perkembangan internasional. International Federation of Accountants. IFAC membentuk dua badan penyusunan standar terpisah. Untuk sektor bisnis ada IASB yang menerbitkan IAS, dan yang kedua untuk sektor publik ada IPSASB yang nantinya akan mengembangkan IPSAS. IPSAS dilakukan peningkatan dalam standar-standarnya dari yang diterbitkan sebelumnya pada tahun 2005. Laporan ini disusun oleh entitas sektor publik seperti pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga non-profit. Yang pertama ada Statement of Financial Position, yang merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode selama pelaporan. Yang kedua ada Statement of Financial Performance,
Laporan ini keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan entitas selama periode pelaporannya seperti biaya dan laba rugi. Yang ketiga ada cash flow statement yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Contohnya seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo kas. Yang keempat ada appropriation report. Laporan ini yang menunjukkan alokasi anggaran dan penggunaan dana selama periode. Yang kelima, ada performance report. Laporan ini yang menunjukkan pencapaian tujuan dan kinerja entitas selama periode. Yang keenam, ada notes to the financial statement. Catatan ini yang menjelaskan informasi tambahan terkait laporan keuangan. Contohnya kebijakan akuntansi, estimasi, dan pengungkapan resiko. Seperti yang kita tahu bahwa Swedia adalah salah satu anggota negara itu organisasi SFAC. Nah, di mana SFAC ini untuk akuntansi sektor publiknya itu mereka tuh mengeluarkan yang namanya itu IPSAS. Nah, pada waktu tahun 2000 di bawah tahun 2011, nah si negara Swedia ini tuh dia tuh belum menerapkan tuh yang IPSAS tersebut. Dia tuh masih memakai aturan yang lama, yang dia tuh masih memakai cash basis. Nah, cuman karena mereka tuh udah termasuk pada SFAC dan memang diharuskan untuk memakai IPSAS, makanya pada tahun 2011 mereka tuh mulai menggabungkan nih antara yang sebelumnya diterapkan oleh ESP, yaitu yang pakai cash basis yang telah dimodifikasi menggunakan beralih ke basis akrual yang digunakan oleh IPSAS tersebut. Nah, jadi ujung-ujungnya basis yang cash itu mulai ditinggalkan oleh negara Swedia. Jadi sekarang itu memakainya yang accrual basisnya. Nah, kesimpulannya bahwa negara Swedia telah membentuk yang organisasi yang bernama ESP. Nah, ESP di sini digunakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh negara Swedia yang digunakan untuk sebagai dasar akuntansi sektor publiknya. Dan di mana awalnya itu mereka tuh menggunakan benar-benar cash basis saja, lalu cash basis yang dimodifikasi karena pada saat itu mereka tidak jadi berpindah kepada accrual basis, namun karena akhirnya mereka itu beralih karena sudah menjadi anggota SFAC dan harus menggunakan IPSAS, makanya mereka beralih menjadi menggunakan accrual basis pada akhirnya. Sekian video dari kelompok kami, mudah-mudahan informasi yang telah kami sampaikan sangat bermanfaat untuk yang teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.